Gimana kalau selama ini kamu sibuk menghindari orang toksik, tapi tiba-tiba kamu sadar, "Loh, kok kayaknya aku juga punya ciri-cirinya?" Pernah nggak sih kamu takut kalau sifat toksik yang kamu benci dari orang lain itu ternyata ada di diri kamu juga? Video ini akan makin bikin kamu kaget lagi, karena banyak orang baik yang sebenarnya menyimpan ketakutan yang sama kayak kamu. Sebelum kamu buru-buru bilang aku toksik, aku mau ceritain sesuatu. Banyak sifat yang kita benci dalam diri sendiri sebenarnya adalah respon bertahan hidup, dan itu bukan salah kamu. Kalau kamu mau tahu lebih detail kenapa, tonton video ini sampai habis ya. Life is beautiful. It is art how you craft yourself in. It is art. Halo teman-teman, hari ini kita akan ngebahas satu pertanyaan yang sangat menarik, yaitu bagaimana cara menyembuhkan sifat NPD. Aku mau sembuh dari manipulasi untuk menjadi orang yang tulus. Dari pertanyaan ini kita akan ngobrolin soal NPD, toxic trait ya, dan juga bisakah orang berubah. Kalau kita ngomongin sifat, otomatis sifat dan kepribadian itu tidak bisa berubah ya. Karena NPD itu adalah kelainan otak sebenarnya. Jadi ada yang namanya NPD patologis, di mana NPD ini disebabkan memang karena otaknya yang berkelainan gitu. Tapi kok kalau kita pikir-pikir, kok semua itu sekarang lagi ngetren ya NPD. Apakah memang populasi NPD ini banyak gitu? Sebenarnya gini ya, ada juga orang-orang yang punya kecenderungan sifat-sifat NPD, namun dia bukan NPD patologis. Itu biasanya dikarenakan dia victim dari seorang NPD, tapi kemudian dia nggak bisa involve. Dia menurunkan sifat NPD tersebut gitu. Jadi aku sendiri yang juga pernah dibesarkan dengan pola asuh NPD, aku ngerasa juga aku menurunkan beberapa sifat NPD. Yang pertama, aku suka controlling. Dulu aku menggunakan empatiku untuk memanipulasi orang lain. Bahkan kata kakak aku ya, dia bilang, "Devi, sebenarnya kamu tuh punya bibit-bibit NPD junior," katanya. Tapi kan sebenarnya aku nggak NPD. Itu dikarenakan memang aku memiliki pola asuh yang seperti itu, sehingga menurun ketika aku cenderung controlling. Itu adalah akibat trauma dari yang disebabkan oleh NPD. Jadi ini kalau di teori Carl Jung itu ada yang namanya empath destroy sama empath sovereign ya. Semua korban NPD itu pasti punya empati yang lebih tinggi ya. Anak dari NPD atau korban-korban NPD atau mungkin anak-anak yang dibesarkan dengan abusive, entah itu emotional abuse, entah itu physical abuse, entah itu sexual abuse mungkin ya, mereka akan cenderung memiliki empati yang lebih tinggi. Cuman terkadang orang-orang yang punya empati yang lebih tinggi ini menggunakan empatinya untuk memanipulasi orang lain. Makanya beberapa orang terlihat, "Ih, kamu kayak NPD ya, soalnya kamu suka memanipulasi orang lain, kamu suka gaslighting." Padahal dia dulunya hanya korban. Jadi ada kayak dulunya korban, sekarang pelaku. Nah, seperti itu. Itu juga sebenarnya sudah dituliskan di salah satu buku Viktor Frankl, Man Searching for Meaning. Orang itu ketika mendapatkan sebuah penderitaan, itu dia akan memiliki 2 kemungkinan. Pertama, dia jadi nabi, kedua dia jadi babi. Yang maksudnya gimana? Ketika kamu adalah korban dari NPD dan kamu punya empati, otomatis pertama, kamu akan menjadi NPD itu sendiri dengan mengadopsi semua tingkah lakunya. Atau yang kedua, kamu break the cycle. Ada istilah orang sakit akan menyakiti orang lain. Jadi orang kalau mentalnya sakit itu cenderung akan menyakiti orang di sekitarnya. Tapi nggak semuanya seperti itu. Kadang orang sakit kadang bisa sembuh. Orang sakit kadang bisa menjadikan rasa sakit itu untuk menginspirasi orang lain. Orang sakit kadang bisa menjadi healer juga. Orang sakit kadang bisa break the circle. Orang sakit kadang dengan sakitnya itu dia bisa memutuskan rantai trauma dari generasi ke generasi. Jadi sebenarnya banyak kemungkinan dari orang sakit yang korban NPD gitu. Aku sendiri pun pernah ada di fase yang aku mempertanyakan diriku, apa jangan-jangan aku NPD ya? Aku sampai waktu itu mengikuti tes. Jadi ada temanku yang ngasih aku tes kepribadian NPD. Terus, "Coba kamu ikut tes ini biar kamu tahu apakah kamu NPD atau bukan." Pas aku ikut
Hasil tesnya ternyata aku tuh bukan NPD, aku hanya, korban NPD yang mengadopsi sifat-sifatnya gitu untuk survive di hidup ini gitu. Jadi aku cenderung, menggunakan empatiku kadang untuk memanipulasi orang, ingin mengontrol orang-orang di sekitarku, survival mode aku gitu, biar aku bisa survive dan biar aku tuh nggak disakitin sama orang lain. Kalau kamu pernah mengalami abusive ketika kamu kecil, kamu pasti punya trait-trait yang seperti itu untuk melindungi diri kamu sendiri. Entah kamu menjadi orang yang sangat controlling, semua itu sebenarnya akarnya itu dari trauma. Rekomendasiin kalian untuk baca buku ini. Jadi buku Viktor Frankl ini menceritakan tentang camp-camp Nazi ya, sebagai tahanan Nazi gitu. Jadi ada salah satu tahanan Nazi yang dia berlakukan sangat seperti hewan gitu ya, yang abusive di camp tersebut. Kemudian ketika dia sudah dibebaskan, pada akhirnya dia mengacak-ngacak gandum orang lain. Ketika dia ditegur, dia bilang, "Dulu waktu aku masih di camp, keluarga aku tuh dibunuh. Sekarang aku ngacak-ngacak tanah orang lain, harusnya aku nggak apa-apa dong." Jadi dia menggunakan rasa sakitnya itu untuk menyakiti orang lain sebagai balas dendam gitu. Nah, itu adalah contoh ketika orang itu dari penderitaannya itu menjadi babi gitu ya kalau kata Viktor Frankl. Itu juga beberapa orang NPD yang kalian bilang NPD itu ya, itu bisa kemungkinan seperti itu. Dia yang dulunya adalah korban sekarang menjadi pelaku. Jadi ketika kamu seperti aku yang jangan-jangan aku NPD ya, itu bagus karena kamu punya self correction, kamu punya kesadaran diri yang tinggi. Ketika kamu punya kesadaran diri yang tinggi, otomatis kamu akan berusaha untuk berubah menjadi lebih baik dan kamu nggak akan menjadi babi gitu ya intinya. Kayak aku juga pergi terapi ke terapis untuk sembuh istilahnya gitulah, untuk sembuh dari trauma-traumaku agar aku tidak menyakiti orang lain gitu. Dan kalau dipikir-pikir, apakah gara-gara aku terapi aku bisa menghilangkan sifat-sifat aku yang cenderung controlling dan manipulatif gitu? Ya enggak, sifat itu tetap ada dalam diri aku. Cuman aku bisa mengontrolnya sekarang dan memangnya kenapa sih kalau pada akhirnya kita menurunkan sifat-sifat NPD atau kita memiliki DNA NPD dalam tubuh kita itu memangnya kenapa gitu? Toh NPD itu tuh juga ciptaan Tuhan. Sebenarnya kalau kamu bisa mengolah itu untuk menjadi sesuatu yang konstruktif, tidak destruktif, ya why not gitu loh. Jadi misalkan nih aku punya kemampuan untuk controlling, I can be a leader. Ada bawah-bawahan aku tuh ya, yang mereka loyal sama aku sampai sekarang, gara-gara mereka bilang aku orang baik dan aku mengerti mereka. Ketika kamu punya kemampuan untuk cenderung manipulatif, menstimulus pikiran orang lain, mengacak-ngacak pikiran orang lain, mempertanyakan dirinya sendiri gitu. Itu kan salah satu sifat NPD ya, gaslighting atau manipulation kayak gitu ya. Sebenarnya kalau kamu punya kemampuan itu sebenarnya bisa diberdayakan gitu. Misalkan kayak kamu terjun ke dunia politik gitu. Sebenarnya semua hal yang ciptaan Tuhan itu nggak sepenuhnya buruk. Jadi jangan sampai kita itu alergi sama NPD meskipun kita punya trauma dengan NPD dan lain sebagainya. Kita nggak boleh alergi dengan NPD atau kita juga nggak boleh menghakimi diri sendiri atau tidak suka dengan diri sendiri hanya gara-gara mungkin kita menuruni sifat NPD dan ngerasanya aku kayak orang jahat banget gitu. Enggak, sebenarnya ketika kamu bisa mengarahkan sifat-sifat itu ke arah-arah yang konstruktif, itu sebenarnya bagus. Karena kalau nggak ada NPD nggak akan terlahir orang-orang empat gitu. Dan orang-orang empat ini juga berjasa untuk kehidupan ini. Jadi sebenarnya itu dari mana coba? Dari luka yang disebabkan NPD kan. Intinya dunia ini adalah tempat belajar gitu, sekolah kehidupan. Kita nggak boleh benci dengan orang yang menyakiti kita, entah itu NPD atau entah itu apa. Karena kalau nggak ada mereka, kita nggak akan menjadi kita yang sekarang. Aku nggak akan menjadi empath kalau aku nggak dibesarkan dengan NPD. Aku nggak akan tumbuh menjadi orang yang sangat sensitif ketika aku nggak dibesarkan dengan NPD. Sensitivitas itu tuh sangat-sangat berkah buat aku. Aku udah pernah bahas ini di video aku yang sebelumnya. Kamu bisa lihat ya. Accept yourself. Terima diri kamu sendiri. Kalau memang kamu merasa kamu itu NPD dan cenderung untuk merugikan orang lain, kamu punya toxic trait gitu ya. Pergi terapi, membangun diri kamu sendiri supaya kamu bisa menjadi orang yang konstruktif, bukan menjadi orang yang punya toxic trait yang destruktif gitu. Aku juga selalu bilang di video-video self love aku bahwa esensi dari self love itu adalah menerima diri kamu seutuhnya.
Manusia itu nggak akan ada orang yang sempurna. Jadi ketika ada orang yang ngejudge kamu, seolah-olah dia itu orang yang paling sempurna di dunia gitu. Dia lagi nggak sadar diri aja gitu. Esensi dari mencintai diri sendiri itu adalah menerima diri kamu seutuh-utuhnya. Kalau kamu belum menerima diri kamu seutuhnya, kamu nggak akan bisa self love. Jangan kamu pikir self love itu aku merawat diriku, aku pakai skincare 10 step Korean skincare gitu. Aku pergi ke salon buat cream bath setiap bulan, facial, mani-pedi setiap bulan. Gak cuman itu, percuma kamu work on your look, tapi di dalam sini kamu kayak gak bisa menerima diri kamu gitu. Penerimaan untuk self love itu nggak cuma dari fisik aja ya, tapi juga di dalam sifat buruk kamu, sifat-sifat baik kamu. Manusia tuh udah pasti punya kekurangan dan kelebihan. Manusia tuh udah pasti punya sisi bangsat dan sisi baik, karena nggak ada sejarahnya manusia itu nggak punya kekurangan. Karena kalau kamu sempurna, baik-baik, kamu jadi malaikat aja, kamu bukan jadi manusia. Manusia diciptakan spesial karena apa? Karena kita balance, kita punya yin and yang, kita punya baik dan buruk, kita punya free will. Kita mau jadi orang baik atau kita mau jadi orang buruk itu adalah free will ya. Apapun sisi bangsat kamu, terima dengan sepenuh-penuhnya gitu. Misalkan kayak, oh aku sisi bangsat aku memang aku orangnya cenderung manipulatif gitu. Ya nggak apa-apa, kamu terima. Aku pun juga menerima. Misalkan aku orangnya controlling dengan orang lain dan aku sangat sensitif dengan kritik gitu, ya aku terima semuanya. Karena that's what's make me gitu. Itu yang membuat aku menjadi aku gitu. Terus gimana cara kita untuk rapi toxic trait kita gitu? Ya harus belajar mindfulness, awareness ya. Kalau NPD di luar sana itu mereka nggak sadar dirinya NPD, kalau kamu memang beneran NPD, ya jadilah NPD yang punya kesadaran gitu. Jadi kamu akan menjadi berkah untuk orang-orang di luar sana. Mungkin bisa jadi karena kamu NPD, kamu bisa menjadi pawang-pawang NPD di luar sana gitu. Jadi NPD itu tidak terlalu merusak di kehidupan ini gitu. Kan itu bisa jadi. Nah, jadi seperti itu. Kamu harus belajar mindfulness, kamu harus belajar kesadaran supaya ketika kamu punya toxic trait itu, kamu mempunyai itu dengan penuh kesadaran. Maksudnya gimana? Jadi ketika misalkan nih aku punya sifat yang controlling gitu ya. Misalkan ada pasangan aku gitu ya, kayak kamu tuh jangan kayak gitu, kamu tuh harusnya pakai baju yang kayak gini-gini, kamu harusnya pokoknya aku jadi kontrol dia gitu. Nah dari situ aku sadar, Devi bentar deh, kamu udah mulai ngontrol nih, iblisnya mulai keluar, jangan jadi monster ya. Di saat aku melakukan controlling itu aku langsung sadar. Nah itulah yang dimaksud dengan kesadaran. Jadi kamu melakukan segala sesuatu itu dengan penuh kesadaran. Kalau kamu marah, itu kamu marahnya dengan kesadaran. Kalau kamu memang manipulasi orang, ya kamu manipulasinya dengan penuh kesadaran gitu. Misalkan nih kamu kayak berusaha di-scam orang gitu. Ketika kamu punya kemampuan untuk manipulasi, kamu akan sadar nih, ini nggak benar nih. Dan pada akhirnya kamu akan menggunakan teknik manipulasi kamu itu untuk mengacaukan pikiran dia. Itulah yang aku maksud kesadaran. Ketika kamu melakukan toxic trait kamu, misalkan kamu memanipulasi orang, tujuan manipulasi kamu itu tuh untuk hal yang konstruktif, untuk self defense, karena bagaimanapun juga kita hidup di dunia ini gak semua orang baik, jadi kita harus punya kemampuan untuk self defense. Kalau kamu punya manipulasi untuk self defense, it's okay karena kamu nggak destruktif gitu, kamu nggak merusak orang lain, kamu nggak menyakiti orang lain, kamu hanya akan memainkan permainan manipulasimu ketika kamu terancam, dan itu untuk membela diri kamu sendiri supaya kamu bisa keluar dari situasi itu. It's good kan? Jadi itulah yang aku bilang, kamu harus belajar kesadaran. Jadi kamu tahu kapan kamu menggunakan manipulasi itu, dan ketika kamu menggunakan toxic trait kamu menggunakan dengan porsi yang tepat. Menurut aku buat latihan seperti itu tuh perjalanan yang panjang ya. Aku pun belajar kesadaran ini udah 2 tahun. Aku belajar tentang spiritual, aku belajar tentang mindfulness, aku belajar meditasi. Itu akan sangat membantu sekali. Jadi memang manusia itu pada dasarnya punya dua sisi demon dan sisi angelnya dia. Ada 3 golongan manusia yang ini menurut teori-teoriku sendiri. Pertama, manusia yang cenderung didorong oleh sisi demonnya. Makanya dia cenderung menggunakan toxic trait-nya ya. Ini manusia ini yang biasanya toxic ya, yang kamu lihat di orang-orang toxic di sekitar kamu mungkin ya. Manusia yang cenderung dikendalikan oleh sisi angelnya. Dan orang-orang seperti ini justru orang-orang yang kalian lihat
tidak berdaya, baik banget, nggak bisa self defense atau apa, nggak bisa jahat. Terus ada manusia yang balance, jadi dia bisa mengendalikan sisi demonnya dan dia bisa mengendalikan sisi angelnya. Itulah yang bagus ketika kamu memang bisa mengendalikan dua sisi itu. Nabi-nabi itu kan juga punya dua sisi itu. Dia manusia biasa, dia punya dua sisi itu dan dia bisa mengendalikan dua sisi itu gitu. Misalkan nih kalau ada nabi nih ya, Nabi Muhammad gitu. Ketika perang, dia membunuh orang itu untuk self defense, bukan untuk menghancurkan dunia, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri, untuk menyelamatkan kaumnya, kaum Islam gitu. Nabi Musa itu terkenal nabi yang sangat keras ya. Bahkan ada dokumenter The Moses, itu tuh Nabi Musa itu sebelum dia menjadi nabi, dia membunuh orang gitu. Dia punya sisi kerasnya dia, tapi pada akhirnya dia bisa mengendalikan itu. Nah, itulah yang aku maksud, nggak peduli kamu mau NPD, kamu mau mungkin korbannya NPD yang kemudian kamu mewarisi sifat NPD atau apapun, nggak peduli, asalkan kamu berkesadaran, it's fine. Mungkin itu aja video aku hari ini, semoga video ini bisa membantu kamu atau memberikan kamu insight baru ya, ambil yang bermanfaat. Hari ini kamu sudah belajar sesuatu yang banyak orang hindari, yaitu menghadapi sisi tersulit dan sisi tergelap dalam dirimu. Pertumbuhan itu gak selalu harus lewat pengabaian dan kekerasan terhadap diri sendiri kok. Kadang kamu juga bisa tumbuh melalui penerimaan, kehangatan, dan pelukan untuk diri sendiri. Klik subscribe karena aku akan terus menyajikan bab-bab cerita berikutnya agar kita sama-sama tumbuh.